Jumpa lagi Kisanak. Mantan calon legislatif dari PKS, Edy Mulyadi, membuat pernyataan yang membuat dunia lelembut bergetar. Hal ini berkenaan dengan kepindahan ibu kota yang dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dalam sebuah konferensi pers, Edy menyebutkan ibu kota baru sebagai tempat jin buang anak. Kisanak mendengar keterangan Edy tersebut. Organisasi KPAJ atau Komisi Perlindungan Anak Jin langsung bergerak. Mereka kini sibuk mencari anak-anak jin yang dibuang oleh Edy. Kisanak yang budiman, kabarnya KPAJ meminta pihak kepolisian untuk menyegel seluruh areal ibu kota baru itu. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mau ada anak jin yang terinjak secara tidak sengaja oleh manusia. Bukan hanya itu, pihak KPAJ juga meminta seluruh manusia mengumpulkan teko-teko dari rumahnya. Karena ditenggarai, teko-teko itu merupakan lokasi tempat jin bersembunyi yang paling populer. Kisanak yang budiman, akibat pernyataan Edy ini, dunia jin dilanda perasaan saling curiga. Jin-jin itu mempertanyakan siapa di antara mereka yang telah menghamili kuntilanak hingga anak hasil hubungan gelap tersebut akhirnya dibuang-buang sembarangan. Kisanak, kehebohan juga melanda kuntilanak sebab mereka menjadi tertuduh sebagai perempuan nakal yang suka menggoda para jin. Bukan hanya itu, kuntilanak juga menolak jika kaumnya dianggap kurang literasi soal alat kontrasepsi sehingga mereka bisa hamil sembarangan. Para kuntilanak tersinggung karena sebetulnya mereka sering menggelar penyuluhan keluarga berencana sampai ke kuburan-kuburan terpencil. Kisanak, sebagai kuntilanak, mereka mestinya sudah terbiasa dengan IUD, pil KB, atau spiral. Kadang mereka juga menelan pil kina sebagai alat kontrasepsi. Hanya saja, menurut keterangan, justru para jinlah yang tidak suka memakai pengaman. Kisanak yang budiman, perlu diketahui, meski sering keluar malam, namun kuntilanak selalu berpakaian sopan. Pakaian yang selalu dikenakan kuntilanak berupa daster panjang berwarna putih. Pakaian ini mirip dengan pakaian rijik, hanya saja pakaian kuntilanak berpahan lebih tipis. Alasan lain kenapa kuntilanak selalu berpakaian putih panjang karena mereka menghindari gigitan nyamuk yang terkutuk. Maklum saja Kisanak, kuntilanak selalu keluar di malam hari di tengah kebun yang banyak nyamuknya. Meskipun rekan sejawatnya si manis jembatan Ancol memilih memakai rok mini karena mulai membiasakan diri memakai autan. Artinya Kisanak, dengan pakaian yang tertutup itu, kuntilanak tidak pernah membuka aurat secara sembarangan, apalagi di depan seekor jin. Kisanak yang budiman, karena dituding sebagai perempuan nakal yang suka membuang anak, hal ini mengakibatkan sekelompok aktivis kuntilanak menjadi lebih tersinggung. Sepulang arisan rutin bulanan yang biasanya digelar oleh para kuntilanak di bawah pohon jati, mereka beramai-ramai mendatangi kantor Kementerian Perlindungan Perempuan almarhum. Dalam tuntutannya, mereka meminta Edy Mulyadi menarik pernyataannya dan meminta maaf kepada seluruh komunitas dedemit di seluruh dunia. Meskipun mereka dedemit, akhlak mereka tidak serusak Ustadz Heri Wirawan yang meniduri belasan santrinya di pesantren di Bandung. Kisanak yang budiman, dukungan pada protes jin dan kuntilanak ini juga mendapat sambutan dari para dedemit dari berbagai negara. Dari Mesir, MUMI mengirimkan utusan untuk bergabung dengan aksi protes tersebut. Karena di Indonesia tidak dijual balsam mumi untuk menjaga keutuhan tubuhnya, akhirnya para mumi tersebut menggunakan balsam caplang. Syukurlah, balsam ini juga bisa digunakan mumi untuk kerokan apabila mereka masuk angin. Kisanak yang budiman,
Sementara itu, para Dracula dan vampir sebelum bergabung dengan aksi di Kalimantan tersebut dikabarkan mampir dulu di kantor Palang Merah Indonesia untuk meminta beberapa kantong darah sebagai persiapan demo. Sayangnya, usaha para vampir untuk beraudiensi dengan Ketua PMI JK tidak mendapat respon. Kisanak yang budiman, komunitas Suster Ngesot kabarnya juga berniat bergabung bersama gelombang protes para dedemit ini. Diperkirakan para suster ngesot akan tiba di Kalimantan pada tahun 2034 sebab mereka menempuh perjalanan dari Jakarta ke Kalimantan dengan cara ngesot. Hal yang sama juga dialami pocong. Para pocong sering terhalang oleh jalanan yang di portal. Entahlah Kisanak, apakah di Kalimantan para pocong juga akan kerepotan dengan polisi tidur yang bisa membuat mereka terjungkal dan susah bangun. Kisanak yang budiman, sementara beberapa kelompok babi ngepet akan berangkat dari Depok menggunakan kapal laut. Setiap babi ngepet akan menyertakan 3 babi ajudan yang tugasnya menjaga lilin agar tidak mati tertiup angin laut. Bagi para babi ngepet, hal ini adalah kesempatan untuk melakukan revolusi sosial sebab mereka sudah bosan dianggap komunitas paling minoritas. Sebagai babi, mereka diharamkan. Sebagai dedemit juga terus dihinakan. Ayo cepetan cabut. Mau mana sih, Mbak? Mau pulang kandang kita. Bahaya di kemarin ada lu dipitnah. Emang siapa yang dipitnah? Ada lu dipitnah sama babi ngepet. Serem amat. Iya, gua kata juga itu. Ayo, babi. Kisanak, Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja. Terima kasih.